Tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ya, semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita akan membahas bab baru, ya, bab majaa fi al-musawwirin. Bab tentang hukum orang-orang yang suka menggambar, ya, para penggambar atau pelukis, ya. Al-musawwir, tukang gambar atau tukang lukis, ya. Nanti apa kaitannya dengan masalah tauhid, ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi pada bab ini akan dijelaskan tentang ancaman yang keras bagi orang-orang yang suka membuat gambar atau melukis, ya, atau membuat patung, termasuk musawwir, pematung, penggambar, pelukis. Lalu apa kaitan bab ini dengan masalah tauhid? Nah, kaitannya Bapak Ibu, bahwa ketika seseorang itu menggambar atau membuat lukisan, membuat patung makhluk Allah, ya, nah, berarti dia telah menjadi serikat bagi Allah Ta'ala dalam tadi pembuatan makhluk yang itu dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi dia membuat misalnya gambar manusia atau gambar hewan gitu, ya. Nah, ketika seseorang menggambar makhluk Allah, manusia misalnya atau hewan tadi misalnya, berarti dia menjadikan dirinya sebagai serikat bagi Allah Ta'ala dalam hal rububiyah, ya. Karena penciptaan itu nanti masuknya kategori tauhid rububiyah. Di situ kaitannya. Maka orang-orang yang para penggambar, pelukis, pematung itu di situ. Ada batu lalu dia bentuk, atau kayunya dia bentuk menjadi seperti seekor harimau misalnya, atau manusia gitu, ya. Nah, dia telah menjadikan, disadari atau tidak, menjadikan dirinya sebagai musyarik lillahi azza wa jalla, sebagai sekutu dalam perkara apa? Yakni fi al-khalq wal ibda. Di situ. Itu poin relevansi bab ini dengan masalah tauhid. Nah, dalam bab ini Bapak Ibu ada beberapa hadis disebutkan sebagai dalil, ya, untuk menegaskan bahwa menggambar itu ancamannya, melukis atau membuat patung makhluk bernyawa itu ancamannya keras. Ada 4, ya, kira-kira hadis yang disebutkan dalam bab ini. Yang pertama Bapak Ibu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini hadis apa namanya? Hadis qudsi, karena Rasul menisbatkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan makhluk seperti ciptaanku? Ya. Fal yakhluqu dzarratan au liyakhluqu habbatan au liyakhluqu sa'iratan. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Allah berfirman, sekali lagi saya ulangi, ini istifham, ya, waman azlam, ini kalimat
tanya ya, istifham. Tapi istifham tujuannya adalah an-nafyu. Ya. Al-istifham urida bihi an-nafyu. Kata tanya, tapi yang dimaksud dari pertanyaan ini tidak ada, itu untuk menafikan. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang membuat ya ciptaan, menciptakan atau membuat sesuatu seperti ciptaanku, seperti makhlukku. Nah, artinya tidak ada orang yang lebih zalim daripada dia itu. Orang yang paling zalim itu adalah orang yang tadi dia membuat sesuatu, menciptakan sesuatu ya, seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dia ditantang oleh Allah taala, "Fal yakhluqu dzarratan." Maka hendaklah mereka menciptakan zarrah. Apa makna zarrah? Zarrah maknahu namlatun sogiroh ya. Semut kecil, bukan biji atom, bukan. Bukan biji sawi, bukan. Itu kekeliruan yang sa'i ya. Sa'i itu menyebar luas. Orang sering mengartikan zarrah itu biji sawi, itu salah itu. Ya, apalagi atom gitu ya. Kata saya Ibnu Al-Utsaimin keliru. Apalagi biji atom itu jelas tidak ada di zaman Rasul, belum dikenal itu. Atom bukan biji atom, partikel terkecil itu ya. Di zaman Rasul belum dikenal. Nah, kalau biji sawi ada dalam Al-Qur'an. Miskola habbati khordal. Nah, habbatu khordal itu baru biji sawi. Habbah. Tapi kalau zarroh itu an-namlah as-sagiroh ya, semut kecil, semut paling kecil. Nah, maka hendaklah mereka menciptakan atau membuat semut. Kira-kira bisa atau enggak? Orang buat semut? Enggak. Atau yang lebih ringan daripada semut. Au liyakhluqu habbah. Atau silakan mereka ciptakan biji. Bisa enggak kira-kira buat biji kacang? Enggak bisa. Au liyakhluqu sa'iratan, atau supaya mereka membuat biji gandum, sa'irah. Ini mungkin atau tidak? Tidak mungkin juga. Ini tantangan ya kepada mereka bahwa nggak bisa. Oleh karenanya tidak usah membuat ya sesuatu seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Jika ada orang bertanya, kata waman azlamu itu dalam Al-Quran banyak juga. Di sini juga Allah berfirman, waman azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Artinya tadi, adakah orang yang lebih zalim? Berarti mafhumnya apa yang kita bisa simpulkan? Berarti orang paling zalim itu kalau kita kembali ke hadis ini siapa? Yang membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di masjid Allah? Dalam surah Al-Baqarah ayat 114. Atau dalam surah Al-An'am, "Waman azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba." Adakah orang yang lebih zalim ya daripada orang yang membuat kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala? Ada. Dalam surah As-Sajdah juga ada. "Waman azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbihim." Ya. Kemudian mereka kufur gitu ya. Adakah orang yang lebih zalim daripada orang-orang yang ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala lalu mereka mengingkarinya? Kan ya, waman azlam semua kan? Itu gimana maksudnya? Nah.
Ada dua jawaban. Yang pertama bahwa makna waman azlamu, memang kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran, dalam hadis banyak, itu annaha mustarikah fil azlamiyah, bahwa semua tadi disebutkan orang yang mencegah orang lain untuk beribadah di masjid Allah, orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, orang yang dibacakan ayat Allah tapi dia ingkar, orang yang membuat sesuatu yang menyerupai makhluk Allah, itu semua mereka termasuk golongan orang-orang yang paling zalim. Itu jawaban pertama, mustarikah fil azlamiyah. Jadi sama mereka itu. Orang-orang yang oleh Allah dianggap paling zalim. Ada juga yang menjelaskan kezaliman masing-masing itu ya, bersifat nisbiyah, alias relatif gitu ya. Kalau dalam konteks membuat sesuatu, yang paling zalim adalah orang yang membuat seperti makhluk yang Allah ciptakan, dalam konteks membuat sesuatu gitu. Tapi kalau dalam konteks misalnya mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, orang yang paling zalim adalah orang yang ketika diperdengarkan, dibacakan ayat Allah lalu dia mengingkari. Itu paling zalim. Karena nanti ada orang dibacakan ayat Allah tidak diingkari, cuman dia enggak melaksanakannya. Itu kan zalim juga. Mana yang paling zalim? Ya orang yang ketika dibacakan bahkan dia ingkari. Nah itu yang dimaksud nisbiyah, itu begitu. Sesuai konteks masing-masing. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian di sini diterangkan dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid, ya, karya Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, menggambar atau membuat, ya, apa yang kita bisa simpulkan, ya, saya langsung ke wa yustafadu min hadzal hadis, ya. Apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini? Gitu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menggambar, melukis atau membuat patung itu lahu ahwal, ya, ada beberapa keadaan. Ya. Yang pertama, seseorang membuat gambar, melukis atau membuat patung malahu zillun, yang ada bayangan, berarti patungnya malahu zillun. Membuat sesuatu makhluk Allah tapi ada bayangan, berarti patung. Nah ini musawwir juga. Orang yang membuat timsal itu musawwir juga. Itu. Jadi ada bentuknya. Atau dalam bahasa kita di zaman sekarang 3D, kan? 3D, 3 dimensi itu, ya. Nah, itu. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, maka para ulama ajma'al ulama fi ma'alam ala tahrimihi. Para ulama sepakat bahwa haram membuat sesuatu yang ada bayangannya atau membuat patung. Kalau ada orang bilang begini, idza sawwarul insanu la mudahata li khalqillahi ta'ala, walakin suwar abas sana'a minat tini au minal khasab au minal ahjar syai'an ala surati hayawan masalan, walaysa qasduhu ayyudahya khalqallah. Kalau ada orang membuat patung tapi dia tidak bermaksud untuk, ya, menyerupai ciptaan Allah Ta'ala misalnya. Dia membuat patung hewan misalnya, entah dari batu, dari kayu, atau dari tanah gitu, ya. Tapi tujuannya tidak dalam rangka untuk menyerupai makhluk Allah Ta'ala. Celengan misalnya, celengan ayam jago. Nah, kan tujuannya bukan untuk menyerupai makhluk Allah, kan? Hanya buat celengan aja, nggak ada niat sama sekali dari si pembuatnya. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak, sama yang produsen celengan itu, jenengan ini ya membuat menyerupai makhluk Allah? Enggak, cuma buat celengan. Tapi ya bentuknya ya seperti ayam, seperti babi dan macam-macam itu, kan. Nah, itu gimana? Dia sama sekali dalam hatinya
la niyata lahu bi ayyudhiya khalqallah. Tidak ada niat. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Orang yang membuat sesuatu tidak ada niat untuk menyerupai makhluk Allah, apakah masuk dalam ancaman hadis ini? Fal jawabu na'am. Jawabannya iya, masuk juga. Nah, karena orang membuat suatu patung atau lukisan gitu ya, tidak disyaratkan ada niat atau tidak, ada niat untuk menyerupai atau tidak. Dia mau punya niat atau tidak, selama fakta gambar, lukisan atau patungnya itu mirip makhluk Allah, itu sudah kena ancaman. Ya. Dia punya niat atau tidak, kena. Kan perbuatan dosa itu nggak perlu niat. Apa gara-gara nggak niat, lalu nggak ada dosa? Antum kok mencuri? Iya, tapi sebenarnya saya nggak niat mencuri gitu. Niat saya lapar. Nggak ada saya punya niat berbuat jahat gitu, ngambil harta orang lain. Niat saya hanya untuk memenuhi kebutuhan saya. Salah atau tidak? Ya tetap salah gitu. Jadi tidak perlu niat gitu. Nah, yang penting dia membuat sesuatu yang mirip menyerupai makhluk Allah, diniati atau tidak, dia tetap terkena ancaman hadis ini. Dia dianggap orang yang paling zalim. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Nah, ada orang membuat gambar atau lukisan. Nah, bukan 3 dimensi ya, bukan patung. Jadi enggak ada bayangannya, hanya dengan garis-garis diwarnai gitu. Nah, ini boleh atau tidak gambar kan? Berarti yang pertama tadi membuat patung, yang kedua itu membuat gambar atau lukisan. Tapi menyerupai makhluk Allah gitu ya. Ini juga haram. Muharramun li umumil hadis, karena keumuman hadis tadi. Nah, dan dikuatkan dengan hadis, ada sebuah bantal an-numruqah ya, di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasul datang ke rumah Aisyah, pulang ke rumahnya ya, yang ditempati oleh Aisyah, Rasul melihat ada sebuah bantal. Di bantal itu ada gambar-gambar. Lalu Rasul berhenti dan nampak di wajah beliau ada ketidaksukaan. Lalu Aisyah bertanya, "Ma aznabtu ya Rasulullah? Aku dosa apa duhai Rasulullah?" Faqala, lalu Rasul menjawab, "Inna ashaba hadhihi as-suwari yu'adzabuna yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang-orang yang ya, memiliki gambar ini, nah, maka mereka kelak akan diadab pada hari kiamat. Atau yang membuat gambar ini mereka akan diadab pada hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyau ma khalaqtum. Hidupkan sesuatu yang sudah kalian buat itu. Suruh dihidupkan. Bisa nggak kira-kira? Ada orang gambar kerbau, nanti oleh Allah hidupkan kerbau itu. Bisa nggak? Itu dibebani oleh Allah Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Kecuali kalau nomor nggak masalah ya. Tapi kalau gambar itu tidak boleh. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, lalu kalau foto, nah ketiga nih. Tadi patung. 2 gambar atau lukisan. 3 foto. Kalau foto bagaimana? Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, ada khilaf di antara para ulama al-mu'asirin. Mahallu khilaf bainan ulama al-mu'asirin. Ada 2 pendapat. Foto itu juga termasuk taswir, makanya foto dalam bahasa Arab, kamera itu alatut taswir. Alatut taswir. Di zaman Nabi memang belum dikenal. Dikenal kata surah pakai shad ya, bukan sin. Itu artinya ya gambar atau patung. Lalu zaman berkembang, ada foto, itu pun disebut taswir, surah. Aina suratuka, mana fotomu? Itu. Alatnya, kameranya disebut alatut taswir. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, menurut pendapat pertama itu juga tetap sama dianggap ya, sama seperti gambar. Jadi boleh atau tidak? Nggak boleh gitu. Itu termasuk yang dilarang juga foto. Tapi pendapat kedua mengatakan bukan, beda dengan gambar foto itu.
Karena tangan orang kan nggak membuat sesuatu, dia hanya menekan tombol gitu ya. Lalu ya ibarat cermin lah bahasa gampangnya. Maka menurut pendapat kedua, ya Bapak sekalian, bisa jadi boleh, bisa jadi haram. Foto. Tergantung tujuannya. Idza kana li ghardin muharram sar haraman. Kalau tujuan orang moto itu tujuannya untuk sesuatu yang haram, maka jadi haram. Tapi idza kana li ghardi mubah sar mubahan. Kalau tujuannya boleh, ya jadi boleh. Gitu. Apa tujuan moto haram? Apa? Untuk selfie. Ria. Nah, tujuannya ria, foto untuk ria. Ria kan haram, maka hasil fotonya haram. Selfie, moto sendiri, tujuannya untuk apa? Nah ya, itu masih tergantung itu ya. Kalau tujuannya untuk ria, selfie, lagi makan selfie, wah aku lagi dimakan di resto mahal nih ya, nah itu bisa haram. Karena supaya orang berdecak kagum, makannya di resto mahal gitu ya. Nah itu jelas haram. Nah, atau misalnya menjual foto telanjang dirinya untuk dia jual, itu jelas-jelas haram. Nah, itu jelas haram. Tapi kalau tujuannya untuk ijazah, kan harus ada identitas untuk KTP misalnya. Nah, itu kan boleh. Berarti foto boleh. Tergantung tujuannya. Tadi idza kana li ghardin muharram fa huwa haram, idza kana li ghardin mubah fa huwa mubah. Itu Bapak Ibu ya, kalau foto tergantung tujuannya. Dipoto foto tokoh. Untuk apa dipajang di rumah? Biar apa? Biar rumahnya aman dari mara bahaya. Fotonya siapa? Foto Kiai Fulan, foto Habib Fulan gitu ya. Loh kok antum pasang fotonya Habib Fulan di rumah? Iya, untuk jaga-jaga biar rumah saya aman. Nah, itu haram nggak? Haram. Beli fotonya, ngambil fotonya, memoto, tujuannya untuk itu, maka haram, kesyirikan. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, terakhir nih ya. Keadaan keempat, ya, membuat gambar yang tidak ada ruhnya. Apa yang nggak ada ruhnya? Banyak ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menurut Syekh Ibnu Al-Utsaimin, membuat gambar makhluk Allah yang tidak ada ruhnya itu ada dua macam. Yang pertama adalah an yakuna mimma yasna'uhu al-adami. Apa? Membuat gambar yang tidak ada ruhnya itu ada dua macam. Satu, membuat gambar sesuatu yang dibuat oleh manusia. Yang buat manusia, mobil, pesawat, motor gitu ya, sepeda, yang buat kan orang. Boleh nggak kita gambar mobil, sepeda dan seterusnya buat orang? Ini jelas boleh. Ya. Yang kedua, membuat gambar yang bukan buatan manusia, buatan Allah Ta'ala. Pohon, laut, gunung, taman dan seterusnya, sawah, sungai, ini ada dua macam. Nah, fahadha nau'ani, nau'un nama wa nau'un ghairu namin. Nau'un nama sesuatu yang tumbuh. Yang tumbuh itu apa misalnya? Ini kita bicara dalam konteks membuat gambar atau lukisan yang tidak punya ruh. Yang kalau punya ruh udah mutlak haram. Manusia, hewan udah jelas. Semut aja nggak boleh. Kecil ya nggak boleh tetap. Mau kecil mau besar, yang bernyawa itu haram. Kalau tidak bernyawa itu ada dua kategori. Satu yang tumbuh, yang kedua yang tidak tumbuh. Yang tumbuh itu seperti apa? Pohon. Yang tidak tumbuh seperti gunung, batu, sungai. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan ya. Zahaba ba'dul ulama ba'du ahli ilmi minas salaf wal khalaf ila man itaswirihi. Sebagian ulama dari salaf maupun khalaf tetap melarang gambar ciptaan Allah Ta'ala. Semua ciptaan Allah itu dilarang digambar. Itu termasuk khalqun ka khalqi itu tadi. Nah, baik dia bernyawa atau tidak bernyawa. Karena tadi hadisnya kan, wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka khalqi. Orang buat gunung ciptaan Allah bukan? Kan dilarang itu. Ini baru pendapat pertama. Nah, baru pendapat pertama mengatakan tidak boleh. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian,
Adakah ulama yang berpendapat seperti ini? Ada. Gitu. Ada. Jadi seperti membuat gambar biji gandum, tidak ada ruh ya. Oh, kalau itu punya ini enggak? Tumbuh enggak kayak gitu biji-bijian? Tumbuh ya. Maka fayakunu taswiruha haraman, menggambar biji-bijian atau sesuatu yang bisa tumbuh itu haram. Wa qad zahaba ila hadza Mujahid. Dan yang mengatakan hal ini adalah seorang ulama tabi'in namanya Mujahid rahimahullah. A'lamu tabi'in bitafsir, orang yang paling paham tentang tafsir. Jadi beliau mengatakan innahu yahrumu 'alal insanu an yusawwiru al-asjar. Sesungguhnya haram bagi manusia menggambar pohon. Itu kata Mujahid. Seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau katakan innahu yahrumu 'alal insani an yusawwiru al-asjar. Sesungguhnya haram bagi manusia untuk menggambar pohon. Nah, tapi jumhur ulama mengatakan boleh, gitu. Mengatakan boleh. Nah, lalu mana lebih kuat antara dalil Mujahid dengan dalil para ulama jumhur? Bapak sekalian, ya secara ringkas, saya Ibnu Utsaimin cenderung pada pendapat yang kedua. Jadi kalau menggambar makhluk Allah yang tidak ada nyawanya, baik tumbuh atau tidak tumbuh itu boleh gitu. Karena apa? Nanti ada hadis-hadis yang lain yang yang mengancam, misalnya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, ada kalimat ahyau ma khalaqtum. Hidupkan apa yang sudah kalian ciptakan. Itu artinya yang punya ruh, atau kullifa an yanfakhu fiha ar-ruh. Mereka akan dikasih beban oleh Allah taala untuk meniupkan ruh ke makhluk yang digambar itu. Maksudnya berarti makhluk yang punya ruh. Kalau tidak punya ruh, berarti kesimpulannya apa? Boleh gitu, boleh. Udah plong nggak sekarang? Plong ya, tadi bingung ya. Nah, jadi tapi intinya ada ulama dari kalangan tabi'in yang mengatakan ya, selama itu makhluk Allah taala, manusia nggak bisa buat, maka itu dilarang. Pohon pun dilarang. Nah ini Bapak Ibu, sementara ini ya kita rehat dulu untuk mendengarkan azan Isya karena sudah tiba waktu Isya. Ya silakan yang bertugas azan. Baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya. Jadi itu yang tadi bisa kita bahas ya. Tapi tadi ada yang kelewat ya. Jadi di sini katakan kalau menggambar makhluk Allah Ta'ala yang tidak tumbuh, ya, ghairu nami itu ya, kal jibali wal audiyati wal bihari wal anhar, seperti gunung, lembah, lautan, sungai, fahadhihi la ba'sa bitaswiriha bil ittifaq. Ini enggak apa-apa. Semua ulama sepakat tidak ada masalah yang tidak tumbuh. Tapi kalau kayak pohon, biji-bijian itu ada khilaf. Ada ulama dari kalangan tabi'in mengatakan tetap haram. Gambar pohon berarti haram, tumbuh haram. Tapi jumhur mengatakan tidak haram, boleh. Tadi sudah diterangkan ya. Dan itu yang dikuatkan nampaknya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya. Beliau cenderung kepada yang mengatakan jumhur tadi tidak haram. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau Bapak Ibu tanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertama yang berkaitan dengan masalah menggambar ataupun melukis. Dan itu bagaimana kalau itu patung-patung pahlawan, contohnya Gonggor, Kartini, itu kan juga banyak dilukis, digambar. Ya, Pak Karno, patung itu kan, itu bagaimana Iya. itu seperti itu. Yang juga sih saya tanya, ini apakah sama sholat qobliyah subuh dengan sholat fajar? Jika ini berbeda, kapan waktu sholat fajar yang tepat itu? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuhri, ini penting ya pertanyaannya. Lah, kalau enggak boleh, terus gimana nasib para pematung, para pelukis wajah-wajah para pahlawan ya, para pematung pahlawan di masa lalu, itu gimana?
Ya tetap haram. Apa gara-gara yang digambar pahlawan yang dibuat patung pahlawan gak haram? Ya tetap haram. Apa manusia tidak akan hidup kalau enggak ada patung pahlawan? Apa manusia akan berbahaya kalau enggak ada patung pahlawan? Ada madorotnya enggak kalau enggak ada patung pahlawan? Ya ada kan? Nah, jadi ya tetap sama haram. Lah, terus nasib para pematung yaitu diancam oleh Allah dalam hadis ini. Dalam hadis yang lain nanti insya Allah kita akan bahas juga. Terus kalau sudah terlanjur ya taubatlah, taubatan nasuha. Kalau Pak Juri dulu pernah buat patung udah terjual ke Bali, ya antum taubat itu. Ya. Karena antum sudah yudahi ya bi khalqillah itu ya. Ya itu Pak Juri. Nah, termasuk para penggambar. Tapi kalau foto gimana? Nah, kalau Pak Karno kan ada fotonya tuh. Pak Karno ada fotonya nggak? Ada. Kalau fotonya boleh nggak tadi? Menurut sebagian ulama kalau tujuannya mubah, boleh. Tujuannya supaya anak-anak tuh ngerti bahwa Presiden Indonesia dulu itu namanya Pak Karno. Ini orangnya fotonya. Boleh. Apa? Termasuk sejarah. Mengenalkan sejarah, boleh. Tujuannya boleh. Tapi kalau tujuannya untuk disembah-sembah, untuk dikultuskan. Jadi kalau rumah saya ada foto Pak Karno aman dari mara bahaya misalnya, itu haram. Itu kalau foto ya. Tapi kalau patung tadi yang lahuzil itu ya, ada bayangannya, ada 3 dimensi atau lukisan atau gambar bukan dari foto, itu tidak ada khilaf ya. Semua tadi ulama sepakat haram. Itu Pak Zuhri. Jadi kalau sekarang ini keparahan itu ada yang bikin robot seperti manusia itu bisa merespon, berarti lebih parah lagi. Ya, sekarang lebih berkembang ya. Ya, itu termasuk yudahi bi khalqillah, menyerupai makhluk Allah. Wah, ini kebutuhan gitu. Biar irit, kalau daripada bayar banyak orang mendingan pakai robot kan bisa. Itu alasannya. Itu alasan duniawi dia kan. Nah, itu. Ya itu termasuk. Jadi membuat patung, gambar atau lukisan yang menyerupai makhluk Allah, termasuk itu tadi. Yaitu. Itu yang kami pahami ya dari penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Syarhi Kitab Tauhid. Yang kedua, yang terakhir, salat sunnah qobliyah subuh dengan sunnah fajar sama enggak? Sama. Ya itu juga. Huwa. Ya dia itu sama. Enggak ada beda. Ya, jadi salat sunnah fajar itu adalah salat sunnah yang dilakukan sebelum subuh. Cuman dalam hadis sering disebut sunnatal fajar ya, salat sunnah fajar. Kita jarang mendapatkan dalam keterangan hadis qobliyah subuh enggak, tapi sunnatal. Tapi maksudnya ya sama. Ya, 2 rakaat yang ringan ya, yang ringan. Jadi itu Pak Zuhri. Baik Bapak Ibu, sementara cukup dulu ya. Nah, masih banyak hadis lain yang penting untuk kita sama-sama pahami. Tapi mudah-mudahan udah ada gambaran ya tentang hukum membuat gambar, lukisan dan patung ya. Sudah ada gambaran ya? Sudah. Ya, baik. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.